Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, kali ini Umi mau bercerita sedikit tentang cerita-cerita horor ya. Tapi kali ini kita sambil makan. Nah, kali ini mau makan apa? Makannya pastinya yang enak ya, yang sesuai selera pada saat ini. Karena saat ini pengennya bakso, jadi kita makan bakso. Kebetulan bakso ini ada di dekat rumah Umi dan rasanya tuh enak banget. Sebelum kita memulai ceritanya, yuk ambil cemilan kalian biar dengar ceritanya sambil ngemil ya. Biar nggak apa sih namanya? Biar nggak ngiler saat lihat Umi makan. Jadi kan enak ya makan sambil dengerin cerita horor dari Umi. Ya udah yuk langsung aja kita ke ceritanya ya. Oh iya, kali ini ceritanya bertajuk tentang lorong ketujuh. Di sebuah desa kecil yang hampir terlupakan oleh waktu, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan Rumah Surjo. Konon, rumah itu sudah kosong selama lebih dari 50 tahun. Sejak seluruh keluarga Surjo menghilang secara misterius dalam satu malam. Tidak ada darah, tidak ada jejak. Meja makan yang hanya tersisa yang masih lengkap dengan hidangan malam serta lilin-lilin yang masih menyala saat tetangga datang esok paginya. Orang-orang desa selalu menghindar dari rumah itu. Bahkan siang hari pun mereka enggan mendekat. Namun bagi Dani dan 3 temannya, Reza, Sinta, dan Wulan, larangan itu justru menambah rasa penasaran. Mereka adalah mahasiswa jurusan antropologi yang tengah meneliti budaya lokal dan cerita rakyat. Ketika mendengar tentang rumah Surjo, Dani langsung memutuskan, kita harus masuk ke sana, rekam semuanya. Ini bisa jadi bahan skripsi yang luar biasa. Malam itu mereka datang pukul 10 malam. Dani membawa kamera, Reza membawa senter dan perekam suara. Sementara Sinta dan Wulan membawa catatan serta perlengkapan sederhana. Begitu kaki mereka melangkah ke dalam rumah, udara langsung terasa lebih dingin dan berat. Lantai kayu tua berderit pelan, seperti menyambut mereka. Awalnya hanya debu dan sarang laba-laba. Tapi ketika mereka memasuki lorong belakang rumah, Sinta tiba-tiba berhenti. Tunggu, di denah ini cuma ada 6 lorong loh, dan ini lorong yang ke-7. Semua diam. Lorong itu sempit dan gelap. Tak ada jendela. Hanya tembok kayu yang tampak lembab dan berjamur. Reza yang berdiri paling depan menyalakan senter dan melangkah masuk. Tiba-tiba suara pintu menutup keras di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, pintu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dinding kosong. Ini gak mungkin, bisik Wulan sambil gemetar. Tadi ada pintu loh di sana. Mereka berjalan menyusuri lorong yang tampaknya makin panjang dan melengkung tak wajar. Dani terus merekam, meski tangannya mulai gemetar. Setiap beberapa langkah, mereka mendengar bisikan, seperti anak-anak kecil yang tertawa pelan. Lalu suara wanita menangis, sangat dekat tapi tak terlihat. Saat mereka tiba di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu kayu dengan ukiran aneh. Di atasnya tertulis huruf Jawa kuno yang kira-kira berarti, yang masuk tak kembali. Wulan ingin balik,
Tapi Dani bersikeras membuka pintu. Di baliknya hanya ruang kosong dengan kursi goyang yang bergerak pelan. Tapi saat Dani melangkah masuk, pintu menutup sendiri dan menghilang. Lalu yang lain panik. Mereka berteriak, memukul-mukul dinding. Namun tak ada jalan keluar. Dani tidak terlihat. Tiba-tiba suara kamera menyala sendiri di tangan Reza. Layar menunjukkan rekaman Dani. Tapi bukan dari saat itu. Itu rekaman dirinya sendiri duduk di kursi goyang. Tersenyum dengan mata hitam pekat seperti bukan dirinya. Sinta menjerit. Reza dan Wulan mencoba berlari, tapi lorong itu mulai menyempit dan berubah bentuk seperti hidup. Dinding bernapas, lantai berdetak seperti jantung. Mereka terjebak dalam sesuatu yang bukan dunia biasa. Lalu keesokan paginya rumah Surjo masih berdiri diam di bawah sinar matahari pagi. Namun kini jika seseorang cukup nekat masuk ke dalam, mereka akan mendengar suara kursi goyang dari lorong yang tak tercatat di denah manapun. Dan kadang bisikan lembut dari Dani yang berkata, "Kalian sudah sampai, jangan pernah keluar lagi." 3 hari berlalu sejak Dani, Reza, dan Sinta serta Wulan menghilang. Polisi sempat datang ke rumah Surjo, tapi tidak menemukan jejak apapun. Tidak ada kamera, tidak ada barang, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah masuk ke sana. Hanya satu yang aneh, kursi goyang di dalam ruang utama kini selalu bergoyang sendiri setiap malam, meski tak ada angin. Sementara itu, di dalam lorong ketujuh yang tak kasat mata bagi orang biasa, Reza terbangun. Tubuhnya terasa berat, seolah waktu tak lagi berjalan normal. Dan lorong itu kini gelap pekat, tapi tak bisa melihat Sinta di seberangnya. Duduk di lantai, memeluk lutut, menangis tanpa suara. "Reza," bisik Sinta, "kita harus keluar dari sini." Tapi dia tidak mengizinkannya. "Siapa?" Sinta mengangkat wajahnya, matanya kosong. "Dani." Tiba-tiba suara tertawa kecil terdengar dari balik dinding. Tawa anak-anak. Lalu suara langkah kecil berlari, seperti bermain petak umpet. Reza menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia berusaha meraih Sinta, namun tubuh Sinta mulai larut dalam kabut gelap seperti asap. Hanya suaranya yang tertinggal. "Kita bukan yang pertama, kita cuma selanjutnya." Lalu Reza berlari. Lorong itu berubah. Tembok menjadi tangan, lantai menjadi mulut yang terbuka dan tertutup. Tapi ia terus lari hingga tiba-tiba di sebuah ruangan besar. Di sana Dani duduk di atas kursi goyang, tersenyum dengan mata hitam yang kulitnya pucat seperti mayat. "Kamu datang juga," katanya. "Lorong ini butuh teman, tapi tak bisa sendiri selamanya." Reza berteriak, namun mulutnya tak mengeluarkan suara. Dani berdiri perlahan. Setiap langkahnya membuat dinding gemetar di belakangnya. Bayang-bayangnya mulai bermunculan. Siluet orang-orang lain yang sudah lama menghilang. Wajah-wajah tak dikenal dengan tatapan kosong. "Setiap orang yang masuk akan menjadi bagian dari lorong," kata Dani. "Kita akan tinggal di sana selamanya, sampai yang berikutnya datang." Dan demikianlah cerita horor yang aku ceritakan. Lumayan sedikit menakutkan ya. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh bantu klik subscribe dan klik like-nya ya. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya dengan versi cerita horor yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman.